Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 7. Semoga hari ini semuanya sehat ya. Baik, untuk hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran prakarya ya. Jadi untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang wawasan teknologi. Nah, untuk judul wawasan teknologi ini akan kita bagi pada pertemuan ini dengan pertemuan yang akan datang. Baik. Selanjutnya, apa sih pengertian dari wawasan teknologi? Ya. Jadi teknologi itu sendiri, teman-teman pasti sering mendengar ya, perkembangan teknologi zaman sekarang dan seterusnya gitu ya. Jadi teknologi itu dapat dikatakan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Atau secara umum teknologi dapat diartikan benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai nilai tertentu. Nah, perwujudannya dapat berupa benda atau alat. Begitu ya. Jadi intinya teknologi ini adalah keseluruhan sarana atau barang-barang yang untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Contohnya misalnya bunda gitu ya, bunda di rumah memasak nasi. Kalau zaman dahulu masih menggunakan tungku gitu ya, masih menggunakan panci. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi sudah menggunakan kompor gas dan menggunakan rice cooker misalnya. Nah, itu tujuannya adalah untuk memudahkan kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, tentunya dalam perkembangan teknologi ini teman-teman sudah paham ya, teknologi di era sekarang itu berkembang sangat pesat. Hal ini banyak ditunjukkan dengan banyaknya inovasi yang telah dibuat ya. Teman-teman bisa melihat kalau di area perkotaan seperti itu ya, itu banyak pabrik-pabrik yang sudah menggunakan mesin dalam proses industrinya gitu ya, sudah tidak menggunakan tangan manusia lagi, tapi sudah menggunakan robot, sudah menggunakan mesin ya. Itu efek baiknya gitu ya. Tapi ternyata proses teknologi ini juga menghasilkan hasil sampingan yang tentunya tidak kita kehendaki ya teman-teman. Yang ini bisa membuat bahan pencemar yang tentunya akan merusak bumi dan lingkungan. Ini adalah contoh dari sisi lain ya, hasil dari perkembangan teknologi ya. Ini limbah gitu ya, limbah yang dihasilkan oleh industri atau oleh pabrik yang akan mencemari lingkungan gitu ya, karena tidak diolah kembali. Ada 3 klasifikasi dasar kemajuan teknologi ya. Kemajuan teknologi bersifat netral, artinya antara pengeluaran itu lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor pemasukan yang sama. Kemudian kemajuan teknologi hemat tenaga kerja. Ini yang banyak terjadi ya. Jadi salah satu tujuan adanya teknologi ini ya untuk menghemat tenaga yang kita keluarkan gitu ya. Dan untuk menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya dengan tenaga yang sedikit. Nah, contohnya misalnya mesin industri gitu ya. Mesin industri misalnya pada proses pembuatan perakitan sepeda motor misalnya. Tentu kalau kita merakitnya dengan menggunakan tangan dengan tenaga gitu ya, itu akan membutuhkan berapa ribu tenaga kerja gitu ya. Maka dengan adanya bantuan mesin atau mesin robot ya, itu akan menghemat tenaga yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, kemajuan teknologi hemat modal. Nah, ini cenderung langka ya, karena biasanya teknologi itu hemat tenaga kerja ya, tujuannya untuk menghemat tenaga tapi bukan modalnya. Justru malah kadang teknologi ini modalnya akan besar ya, karena menggunakan mesin-mesin seperti itu, menggunakan peralatan yang canggih demi menghemat tenaga. Nah, jadi antara 1, 2, 3 yang paling banyak itu adalah untuk menghemat tenaga kerja. Nah, untuk perkembangan teknologi ini dari berbagai macam bidang ya, teman-teman. Yang pertama di bidang informasi dan komunikasi ya. Teman-teman bisa melihat gambarnya sekilas ya. Untuk laptop,
Untuk laptop itu dari zaman dahulu hingga perkembangannya zaman sekarang, itu tentunya dengan adanya perbaharuan teknologi informasi ya, diperbaharui terus oleh para ahlinya seperti itu nggih, sehingga kita dipermudah sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin model PC seperti ini gitu ya, itu kita akan susah membawanya gitu ya. Tapi sekarang dengan model laptop atau bahkan tablet, nah itu kita mudah membawanya, tidak membutuhkan banyak tenaga. Nah ini ada dampak positifnya ya. Tentunya kita akan mudah mendapatkan informasi yang akurat dari belahan bumi manapun melalui internet ya. Jadi dengan adanya internet kita bisa mengetahui lewat Google ya, informasi dari manapun dan apapun gitu. Kemudian kita bisa berkomunikasi cepat hanya dengan handphone ya. Kalau dulu komunikasi zaman dahulu mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi zaman dahulu masih menggunakan surat seperti itu ya, yang membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, zaman sekarang sudah menggunakan handphone, bahkan sudah ada video call, kita bisa interaksi langsung ya, seperti itu. Namun di sisi lain ada dampak negatif, yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh kelompok golongan tertentu ya, misalnya teroris. Kemudian penggunaan situs tertentu disalahgunakan untuk hal yang tidak benar. Nah ini ya, jadi dalam pemanfaatan teknologi yang luar biasa berkembang pesat di era sekarang, mudah-mudahan teman-teman itu bisa memilah dan memilih ya, web atau situs atau link apapun itu kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita salah gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Seperti itu ya teman-teman. Ini PR bagi kita semuanya ya, tentunya kita dipermudah dengan teknologi, tinggal kita bagaimana menyikapi teknologi informasi yang sudah luar biasa pesatnya di zaman sekarang, seperti itu. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah kerahasiaan alat tes semakin terancam, misalnya tes psikologi ya. Tes psikologi sekarang kita bisa tahu trik-triknya mungkin seperti itu ya lewat internet. Selanjutnya adalah teknologi bidang ekonomi dan industri. Ya, ini bidang industri pada proses perakitan ya, pembuatan mobil seperti itu. Jadi dampak positifnya pertumbuhan ekonomi semakin tinggi ya. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, terjadinya industrialisasi ya, banyak industri yang tentunya dengan banyak industri ini akan bisa menyerap banyak tenaga kerja ya. Gitu. Produktivitas dunia industri semakin meningkat karena permintaan masyarakat semakin banyak ya, jadi produksinya pun juga semakin banyak. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produksi dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun aspek jenis produksi ya, jelas ya. Jadi dampak positifnya produksinya semakin banyak, otomatis menyerap tenaga kerja banyak dan kesejahteraan masyarakat juga insya Allah baik seperti itu, karena tidak ada yang menganggur misalnya. Tapi di sisi lain ada dampak negatifnya ya, terjadinya pengangguran bagi calon tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi. Nah, ini tentunya di bidang industri yang seperti sekarang ini dibutuhkan tenaga-tenaga yang memang memenuhi kualifikasi tertentu ya, yang sudah mempunyai keahlian tertentu. Jadi tidak semua calon tenaga kerja itu bisa masuk. Nah, ini adalah dampak negatifnya. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Nah, sifat konsumtif ini adalah para pemakai atau para pengguna ya. Misalnya sekarang banyak produksi, ini contohnya ya, jenis-jenis mobil dan sebagainya. Nah, ini membuat masyarakat Indonesia itu ya sifatnya konsumtif seperti itu nih. Kemudian yang selanjutnya teknologi di bidang sosial budaya. Nah, ini ada dampak positifnya ya. Dampak positifnya perkembangan perbedaan antara pria, ini kurang angin, dan wanita. Banyak wanita menempati posisi strategis dalam sebuah perusahaan. Kemudian kemajuan ekonomi di negara Asia melahirkan fenomena percaya diri. Nah, ini Ustazah contohkan ya. Tidak hanya posisi di dalam sebuah perusahaan, tapi juga profesi-profesi yang identik dengan pekerjaan pria gitu ya, tapi sudah
banyak juga dilakukan oleh perempuan ya. Contohnya ini misalnya pilot ya, pilot wanita, kemudian yang menjabat di sebuah perusahaan, kepala perusahaan atau direksi itu adalah wanita, seperti itu. Nah, dampak negatifnya terjadi kemerosotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan remaja semakin meningkat dan mengubah pola interaksi keluarga karena gadget ya. Mudah-mudahan kita semua walaupun dengan adanya gadget ya, kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya tanpa harus mengurangi intensitas interaksi kita dengan keluarga. Begitu ya, teman-teman. Selanjutnya, teknologi di bidang pendidikan. Ya, teman-teman bisa melihat anak-anak SD zaman sekarang ya. Anak SD zaman sekarang itu pegangnya sudah komputer gitu ya. Pembelajarannya sudah pembelajaran digital ya. Kalau zaman dulu masih menggunakan papan tulis yang hitam, menulisnya masih menggunakan kapur gitu ya. Nah, sekarang sudah menggunakan layar LCD gitu ya dari para pengajarnya, kemudian sudah menggunakan PowerPoint, sudah menggunakan Pentab dan sebagainya ya. Ini adalah faktor atau sisi dari positifnya, seperti itu ya. Munculnya media elektronik sebagai sumber ilmu, munculnya metode pembelajaran yang memudahkan guru dan siswa, dan pembelajaran tidak harus tatap muka. Seperti yang kita alami sekarang ya, teman-teman. Di era pandemi sekarang ini kita bisa memanfaatkan teknologi yang bisa kita pakai dalam bidang pendidikan. Kita bisa belajar tanpa harus tatap muka gitu ya. Kita bisa memanfaatkan media yang ada untuk belajar gitu ya. Kemudian dampak negatifnya, kerahasiaan alat tes terancam. Contohnya adalah alat tes psikologi. Kemudian penyalahgunaan pengetahuan bagi orang tertentu untuk tindak kriminal. Nah, kembali lagi ya, kita sebagai pengguna teknologi jangan sampai terjerumus ya untuk memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan tindak kriminal. Selanjutnya adalah kita akan membahas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ya. Keselamatan, kesehatan kerja atau K3. Ini adalah semua kondisi atau faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, maupun orang lain. Orang lain ini bisa kontraktor, pemasok, pengunjung, atau tamu di tempat kerja. Jadi segala kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, baik bagi tenaga kerja maupun orang lain. Nah, indikator penyebab keselamatan kerja ada dua, dilihat dari lingkungannya dan dilihat dari bagaimana pemakaian peralatan kerja ya. Nah, apakah tujuan keselamatan dan kesehatan kerja ini? Yang pertama, setiap pekerja akan mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, setiap peralatan dan perlengkapan kerja digunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Nah, ini adalah contoh dari petugas PLN ya, teman-teman. Ketika melakukan kerja yang berisiko tinggi seperti ini, itu semua perlengkapan dan peralatan itu harus digunakan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh, misalnya dilihat dari sepatu, itu harus menggunakan safety shoes gitu ya, atau sepatu pengaman, tidak boleh menggunakan sepatu biasa, seperti itu. Kemudian harus menggunakan helm dan sebagainya. Langkah-langkah untuk penilaian risiko pengusaha. Yang pertama, pencegahan risiko kerja, gitu ya. Jadi untuk meminimalisir risiko kecelakaan ini, yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir pencegahan risiko. Kemudian yang kedua, memberikan, bukan membersihkan, mohon maaf ya. Ini ya. Memberikan informasi kepada pekerja. Nih, ini bukan membersihkan tapi memberikan. Kemudian ketiga, memberikan pelatihan kepada pekerja, dan yang keempat, menyediakan organisasi dan sarana untuk menerapkan langkah-langkah yang diperlukan. Seperti itu ya. Jadi ini langkah-langkah untuk penilaian risiko kerja. Kemudian selanjutnya, macam-macam kecelakaan kerja.
Berdasarkan selang waktunya, ada kecelakaan yang langsung dan ada yang tidak langsung. Maksudnya ada yang langsung dirasakan dan ada yang tidak langsung dirasakan gitu ya. Artinya efeknya itu baru akan terasa, akan berasa itu setelah waktu tertentu dari kejadiannya. Seperti itu ya. Misalnya jatuh gitu ya, ketika jatuh itu tidak terasa, tidak ada efek apa-apa, tapi ternyata setelah malamnya atau setelah besoknya atau setelah beberapa hari itu baru terasa memar-memar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berdasarkan sisi korbannya. Ada kecelakaan yang ringan, ada yang berat dan ada yang sedang. Nah, bagaimana penanganan kecelakaan kerja yang berupa pelayanan kesehatan? Nah, untuk pelayanan kesehatan ini ada 4 jenis. Ada pelayanan promotif. Promotif ini diberikan kepada tenaga kerja yang sehat untuk meningkatkan semangat kerja. Kemudian pelayanan preventif ini untuk memberikan perlindungan pada tenaga kerja sebelum terjadi gangguan terjadinya kecelakaan kerja. Yang keempat, pelayanan kuratif. Ini memberikan pertolongan bagi tenaga kerja yang sudah menunjukkan gejala terhadap penyakit. Sedangkan pelayanan rehabilitatif yaitu pelayanan bagi tenaga kerja yang memiliki gangguan cukup parah atau penyakit parah yang mengakibatkan cacat gitu ya, sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja, seperti itu ya. Jadi ini penanganan kecelakaan yang berupa pelayanan kesehatan ini ada 4 seperti itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video materi hari ini. Untuk selanjutnya teman-teman bisa menyimak portofolio untuk penugasan pada pertemuan kali ini ya, kaitannya dengan mengidentifikasi penerapan program keselamatan kerja pada proyek atau perusahaan yang terdapat di lingkungan teman-teman semuanya. Demikian penyampaian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.